Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kangkuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd yang menginginkan Taupo harus membantu suku Centaur untuk memecahkan masalah kecepatan mereka. Di mana para Centaur menginginkan rekor yang baru. Dan untuk itu, Lloyd pun telah menemukan solusinya. Ia meminta kepada Nona Seronin untuk mengumpulkan seluruh suku, karena dirinya akan merubah tradisi suku Centaur dan menjadikan Sumahal sebagai kepala suku yang berikutnya. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Lloyd yang sedang terpenung sambil menunggu sesuatu. Melihat itu, Xavier pun bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sini. Lloyd lalu menjawab kalau dirinya sedang menunggu tumbal pertama untuk menyelesaikan masalah ini. Dan di saat itu muncullah seorang Centaur yang jalannya petantang petenteng kayak preman. Melihat itu, Lloyd pun bergumam kalau dia adalah tumbal yang sangat sempurna. Lloyd pun lalu beranjak dari posisi duduknya, dan Lloyd lalu berjalan ke arah Centaur itu sambil petantang petenteng juga. Dan pok, Lloyd pun lalu dengan sengaja menyenggol bahu dari Centaur itu. Centaur itu pun memperingati Lloyd untuk berhati-hati dan jalan pakai mata. Namun dengan membagongkannya, Lloyd pun melirik ke Centaur itu dengan wajah yang meremehkan. Cih, dan Lloyd pun langsung berbalik arah dan melanjutkan perjalanannya. Centaur itu yang diremehkan Lloyd pun auto ngamuk. Dan ia lalu mengajak Lloyd untuk balapan. Jika ia menang, maka mukanya Lloyd bakal dia injek-injek jadi bubur. Namun dengan nada bicara yang ngeselin, Lloyd berkata, "Lah, aku manusia, cok. Ya kali disuruh balapan sama manusia kuda, ya kan?" Centaur itu pun membalas, "Ya itu mah derita maneh. Lagian maneh nggak bisa nolak tradisi balapan." Mendengar balapan, para Centaur yang lain pun langsung jadi heboh kayak orang kerasukan. Mereka pun bersorak-sorak untuk menyuruh Lloyd ikut balapan. Lloyd yang melihat situasi ini pun malah tersenyum dengan lebar. "Ya udah ya, balapan ayo. Lagian nggak bisa di-cancel kan?" ucap Lloyd. Centaur itu pun menyuruh Lloyd untuk menentukan garis finishnya. Lloyd lalu menunjuk sebuah pohon yang berada di atas bukit kecil. Itu adalah garis finishnya. Sementara itu, Nona Seronin pun hanya memperhatikan tingkah Lloyd itu sambil kebingungan. Dan kita lalu diperlihatkan pertemuan Lloyd dan Nona Seronin, di mana Lloyd berkata kalau dirinya harus membuat jebakan terlebih dahulu sebelum mengumpulkan seluruh suku. Dengan begitu, maka kesempatan mereka untuk menang akan jauh lebih besar. Nona Seronin yang mengingat itu pun sebenarnya masih bingung apa yang direncanakan oleh Lloyd. Namun dia akan mengawasinya saja untuk saat ini. Dan kembali ke perseteruan Lloyd dan Centaur itu, di mana Centaur itu mengejek Lloyd yang menang dengan cara terbang sebelumnya. Ia akan membuat Lloyd mengingat balapan ini seumur hidupnya. Lloyd lalu membalas, "Ya mikirlah cok, lawannya punya kaki 4, kakiku 2. Kalau naik Beat Ember mah masih bisa menang ya kan?" "Ngomongin Beat Ember, gimana kalau aku naik makhluk yang kakinya 4 biar adil?" ucap Lloyd yang mau nego sama itu Centaur. Centaur itu pun mengizinkan Lloyd untuk naik apa aja. Mau naik sapi kek, naik banteng kek, naik haji kek, aing siap, ucap Centaur itu. "Udah, gak usah bacot lagi, langsung aja gaskan," ucap Centaur itu yang udah kebelet pengen lari. "Kayaknya ini ada yang gak beres dah," gumam Centaur itu. Sorry. Maunya sih pakai yang lain, tapi ongkirnya mahal, jadi pakai hamster babon ini. Lagian ini semua gara-gara tradisi yang gak bisa di-cancel, ucap Lloyd dengan wajah seriusnya. Centaur itu pun hanya bisa ngedumel dalam hatinya aja. "Bejir, nyesel cok, tau gitu mending dia naik Beat Ember aja ya kan?" Dan prit, perlombaan di antara Lloyd melawan Centaur itu pun dimulai. Dimana dengan wus mereka berdua pun langsung berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Para Centaur lain yang menonton balapan tersebut pun menjadi sangat riuh karena perlombaannya sangatlah ketat. Di mana Lloyd dan Centaur itu saling kejar-kejaran. Dan tak terasa balapan mereka berdua pun akan segera selesai. Di mana tinggal sedikit lagi saja untuk mencapai garis finish. Namun duar, terjadi kecelakaan. Di mana Podong dan Centaur itu saling bersenggolan. Sehingga baik Podong, Lloyd ataupun Centaur itu sama-sama terpental. Bahkan si Lloyd kepentalnya cukup jauh dan guling-guling di udara. Udah emang sial si Lloyd ya kan? Dan yang lebih sialnya lagi, Lloyd pun terpental ke arah para penonton. Di mana parahnya di sana terdapat anak kecil yang ikut nonton juga.
Anak kecil tersebut pun auto panik saat melihat Lloyd akan jatuh ke arahnya. Dan jedwar, Lloyd pun langsung terjatuh dengan sangat keras layaknya rudal di tengah-tengah kerumunan penonton. Para centaur lain langsung jadi kocar-kacir gak karuan. Sementara itu, si Lloyd pun terus bergelinding dan mencium tanah sampai wajahnya jadi tambah burik. Nona Seronin dan Xavier yang melihat kejadian itu pun sontak kebingungan. Dan keputusan hasil balapan ini adalah seri, di mana Lloyd dan centaur itu sama-sama KO dan teler. Si Xavier pun auto jadi overthinking. Dia kira kalau Lloyd pengen menangin ini balapan, tapi kok begini jadinya. Sementara itu, bocil yang hampir terhantam Lloyd pun jadi kena mental breakdown, di mana kedua orang tua dari bocil tersebut pun mencoba untuk menyadarkan anaknya dari sawan. Sementara itu, terlihatlah keadaan Lloyd yang sudah tepar habis guling-guling nyium tanah. Tapi, scene pun lalu berpindah ke malam harinya, di mana terlihatlah si bocil korban balapan tadi masih kena mental breakdown. Masih sawan dia. Bahkan si bocil itu mau makan aja susah. Ibunya si bocil itu pun auto menangis melihat anaknya yang sawan dari tadi pagi belum sembuh-sembuh juga. Ia menyalahkan tradisi mereka yang aneh sampai-sampai anaknya harus jadi korban. Bapaknya si bocil itu pun menyuruh istrinya untuk jangan lebay, apalagi sampai menyalahkan tradisi mereka. Hal ini sudah wajar terjadi. Anggap saja anak mereka sedang tumbuh dewasa. Si emaknya bocil pun auto tidak terima. Ia menyuruh suaminya untuk tidak ngebacot di depan anak mereka yang lagi kena mental health. Ini bukanlah luka fisik yang bisa disembuhkan oleh obat saja. Centaur itu yang kena semprot istrinya pun auto terdiam seketika. Mau ngelawan ras terkuat dia, mana bisa ya kan? Dan dia pun lalu melirik ke arah anaknya yang masih kena mental breakdown. Ia berkata kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk ini. Ini semua adalah bagian dari tradisi. Sementara itu, terlihatlah Lloyd yang sedang memperhatikan rumah bocil itu dari luar. Lloyd lalu tersenyum tipis dan ia beranjak pergi dari rumah bocil itu. Tapi, scene pun lalu berpindah, di mana sesuai permintaan Lloyd, Nona Seronin pun mengumpulkan semua anggota suku. Di sana, Lloyd membuat sebuah pertanyaan. Apakah para centaur tidak masalah dengan kecepatan saat ini? Para centaur yang membaca tulisan itu pun auto kebingungan dengan maksud Lloyd. Dan akhirnya Lloyd pun muncul ke permukaan, di mana ia menyuruh seluruh centaur untuk mendengar perkataannya si manusia kilat. Para centaur yang mendengar itu pun jadi bergosip-gosip ria. Kayaknya si Lloyd ini nggak secepat itu dah buat dipanggil manusia kilat. Tapi nggak apa-apa, didengerin aja dulu ya kan, siapa tahu ada bansos. Dan terlihatlah Sumahal yang juga menghadiri pidato Lloyd itu. Kembali ke Lloyd, ia berkata kalau dirinya tahu para centaur sangatlah penasaran dengan kecepatan yang ia maksud. Mereka pastilah berpikir kalau dirinya gila. Namun yang sebenarnya gila adalah kalian, blok. Dasar kuda berotak dungu, ucap Lloyd. Ia menambahkan kalau para centaur ini sangatlah kocak. Kenapa mereka harus mempertahankan tradisi yang gak jelas kayak gitu? Apa coba faedahnya? Para centaur yang mendengar perkataan Lloyd pun auto tersulut emosinya. Namun Lloyd tetap melanjutkan perkataannya. Kemarin dirinya terpaksa harus ikut balapan karena berdasarkan tradisi dirinya tidak boleh menolak saat diajak balapan. Dan lihat apa yang terjadi. Seorang bocil yang tidak berdosa harus jadi korbannya. Dan bocil itu sekarang kena mental breakdown. Memang anjing kalian, ucap Lloyd yang mulai mengeluarkan ekspresi sedihnya. Namun para centaur itu masih denial dengan apa yang terjadi. Mereka berkata kalau hal itu lumrah, sudah umum terluka saat balapan. Mereka cuma harus melakukannya demi tradisi. Para centaur pun lalu meneriaki Lloyd. Memangnya apa yang Lloyd ketahui tentang tradisi mereka? Kau itu cuma orang luar, jadi jangan sok tahu kocak, ucap para centaur itu. Ibu dari centaur bocil itu pun sudah muak dengan tingkah sukunya yang kolot dan keras kepala. Dan ia pun lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya. Ia berkata kalau dirinya tidak setuju dengan mereka, dasar otak udang. Apa salah anaknya sampai harus jadi seperti ini? Para centaur lain yang mendengar perkataan ibunya bocil itu pun auto tidak terima. Ini adalah tradisi mereka yang sudah dijaga selama berabad-abad. Berani-beraninya dia protes. Para centaur itu bahkan mau mengasingkan si ibunya bocil itu jika terus ngeyel. Namun si bapaknya bocil pun lalu ikut berteriak. Ia sudah muak dengan semua ini. Mereka semua sudah kelewatan batas. Ia bertanya, apakah centaur yang lain tidak merasa keberatan dengan ini semua? Dan akhirnya satu persatu centaur yang menjadi korban pun angkat bicara.
Yang salah satunya emak bocah ini, di mana tangan anaknya masih terluka akibat ditabrak serokan. Dan akhirnya terjadilah perang argumen di antara Centaur yang mau tradisinya diganti sama Centaur yang masih kolot. Sehingga para Centaur pun jadi adu bacot satu sama lain. Sementara itu, terlihatlah bocil yang kena mental pun melirik ke arah Lloyd, di mana Lloyd pun tersenyum lebar sambil memberikan jempolnya kepada anak itu. Bocil kematian itu pun lalu membalas dengan memberikan jempolnya juga kepada Lloyd. Ada apa ini, Cok? Sementara itu, di tengah-tengah adu bacot, terlihatlah Xavier yang shock melihat interaksi bocil itu dengan Lloyd. Dan ia pun lalu teringat, di mana Lloyd pernah menemui bocil itu sambil membawa banyak duit. "Cil, mau duit gak buat top up FF? Nih abang kasih, tapi nanti acting ya," ucap si Lloyd. "Wes, gampang itu mah, tapi bayarannya agak mahal dikit bang," balas bocil kematian itu. Ternyata semua huru-hara ini adalah rencana dari Lloyd yang menggunakan bocil kematian sebagai senjatanya. Dan terlihatlah Lloyd yang sedang mengangkat kedua tangannya. Lalu dengan gaya-gaya kayak Sharukan, Lloyd lalu berkata, "Inilah rasanya jadi kang adu domba." Situasi pun menjadi semakin memanas, di mana masing-masing kubu saling membenarkan pendapat mereka masing-masing. Jadinya suku Centaur terbagi jadi dua, yaitu pihak yang pro dengan tradisi dan pihak yang kontra. Sementara itu, Lloyd pun hanya menyaksikan kericuhan itu dengan santai. Nona Seronin yang melihat sukunya terpecah belah pun bertanya, apa yang Lloyd lakukan? Kenapa Lloyd malah menghasut perkelahian? Namun Lloyd pun langsung membantah tuduhan Nona Seronin itu. Ia tidak pernah menghasut perkelahian, dirinya cuma bilang kalau tradisi ini sangat berbahaya. Nona Seronin yang mendengar perkataan Lloyd itu pun lalu terdiam. Sementara itu, berbeda halnya dengan Nona Seronin, Xavier pun sudah tahu kalau Lloyd sangatlah jelas melakukan provokasi agar para Centaur itu saling adu bacot. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari kepala suku Pak Serokan. Ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi sampai ribut seperti ini? Mendengar suara dari Pak Serokan, semua Centaur yang ribut pun langsung terdiam seketika. Dan mengetahui kedatangan Pak Serokan, Lloyd pun langsung berdiri dari duduknya. Lloyd bergumam bahwa bosnya telah datang. Pak Serokan lalu bertanya kepada Lloyd, apa yang Lloyd lakukan? Bukankah Lloyd bilang akan menyelesaikan masalah kecepatan sukunya? Tapi apa yang terjadi? Lloyd lalu menjawab kalau dirinya memang mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Namun dirinya mengalami sedikit kesulitan karena pendapat para anggota suku terbagi menjadi dua. Satu pihak ingin balapan di mana saja dan kapan saja sesuai tradisi, dan satu pihak ingin menghapus tradisi. Dan setelah melihat kericuhan yang terjadi, maka Lloyd pun mengajukan sebuah usulan. Pertama-tama, mereka harus menetapkan peraturan yang baru, di mana tidak ada balapan di dalam desa, dan juga dilarang membuat balapan secara mendadak. Para Centaur yang pro tradisi pun auto protes dengan usulan Lloyd itu. Karena menurut mereka, Lloyd hanya berpihak ke para Centaur yang kontra dengan tradisi. Namun, Lloyd pun lalu melanjutkan perkataannya, di mana usulannya yang kedua, di mana dirinya mengusulkan untuk membangun tempat besar yang khusus digunakan untuk balapan. Semua balapan akan diadakan di tempat itu, di mana tidak akan ada rintangan dan hal yang mengganggu, tempat yang berfokus untuk balapan. Pak Serokan pun hanya terdiam saja mendengar usulan Lloyd itu. Lloyd berkata, bukankah dengan begitu seseorang mungkin akan menciptakan rekor baru yang belum pernah ada sebelumnya? Pak Serokan pun menyadari perkataan Lloyd itu dan ia lalu melirik ke arah Sumahal yang berada di sampingnya. Lloyd lalu mengakhiri pidatonya. Ia berkata, kalau hal ini dapat menyelesaikan masalah kecepatan dan tradisi dari suku Centaur, sehingga mereka dapat menciptakan rekor yang baru. Para Centaur pun masih terpecah pendapatnya setelah mendengar usulan Lloyd itu. Ada yang setuju, ada yang nggak mau. Ya begitulah. Namun di saat itu, Pak Serokan lalu berteriak bahwa yang diusulkan Lloyd itu hanyalah omong kosong belaka. Ia berkata kalau yang membuat suku Centaur itu bisa bertahan sampai sekarang adalah naluri mereka yang berlari sambil bereaksi secara instan terhadap segala situasi. Dan hal itu sudah menjadi kesatuan dengan tradisi. Tradisi inilah yang membuat mereka dapat bertahan dari perang besar antar ras dahulu. Jadi mereka tidak bisa meninggalkan tradisinya begitu saja. Lloyd lalu bertanya, apakah mereka sekarang dalam kondisi berperang? Bukankah mereka sekarang damai-damai aja? Namun Pak Serokan membalas kalau tradisi ini adalah sebuah penghormatan bagi sejarah dan nenek moyang mereka.
Para Centaur yang pro dengan tradisi pun auto mendukung Pak Serokan. Tapi bagi yang kontra, mereka pun meminta Pak Serokan untuk memikirkan usulan Lloyd itu. Di saat itu, Nona Seronin pun angkat bicara. Dia tidak peduli ayahnya menentang atau tidak, tetapi dirinya akan mendukung usulan Lloyd itu. Dirinya akan mengizinkan Lloyd untuk membangun tempat tadi. Centaur yang kontra dengan tradisi pun auto langsung mendukung Nona Seronin. Dan hal yang sebaliknya dilakukan oleh yang pro tradisi. Melihat kericuhan yang gak selesai-selesai, Pak Serokan pun memberitahu putrinya itu kalau keputusannya tadi malah membuat suku mereka semakin terpecah. Nona Seronin berkata kalau ia tidak peduli dengan apa yang ayahnya katakan. Dirinya akan tetap mendukung usulan Lloyd. Melihat kondisi yang menjadi semakin kacau, Pak Serokan lalu mendekati Lloyd. Ia berkata kalau ini semua terjadi karena Lloyd. Ia lalu bertanya, apakah jika dirinya mengizinkan pembangunan tersebut, Lloyd akan melakukannya sampai selesai? Lloyd pun mengiyakannya jika memang diizinkan. Pak Serokan lalu mengambil sebuah keputusan, di mana ia mengajak Lloyd untuk balapan dengan dirinya. Jika Lloyd kalah, maka Lloyd harus langsung pergi dari sini. Dan Lloyd lalu membalas, jika dirinya yang menang, maka Pak Serokan harus mengizinkannya membangun tempat tersebut. Dan kesepakatan antara Pak Serokan dan Lloyd pun terjadi, di mana mereka akan berlomba untuk memutuskan siapa yang menang. Dan terlihatlah Lloyd yang sudah berganti pakaian menggunakan outfit buat lari, koloran sama singlet doang. Xavier lalu mengingatkan Lloyd bahwa Lloyd tidak boleh menggunakan skill peledak atau menaiki podong. Lloyd telah menerima itu semua. Ia bertanya apakah Lloyd memiliki strategi untuk ini. Lloyd lalu menjawab bahwa dirinya hanya akan berlari saja. Xavier yang mendengar itu pun auto kebingungan. Ia berkata kalau Pak Serokan memiliki rekor 380 kali menang tanpa mengalami kekalahan sedikit pun. Baginya Lloyd tidaklah memiliki kesempatan untuk menang. Lloyd lalu menenangkan Xavier. Balapan kali ini adalah bolak-balik, di mana dirinya lah yang memutuskan tempat checkpoint dan garis finishnya. Lloyd memilih wilayah perbatasan utara kerajaan Magento sebagai titik checkpointnya, dan garis finishnya adalah garis start mereka. Jadi bolak-balik ya, jaraknya sekitar 600 km kalau bolak-balik. Jadi sekali jalan tuh 300 kilo. Beh, apa nggak gempor itu kaki? Dan dengan sangat percaya diri Lloyd berkata, kalau sebagai manusia dirinya memiliki keuntungan. Dan scene pun lalu berpindah di mana Lloyd dan Pak Serokan tengah bersiap-siap untuk memulai balapan mereka. Sementara itu, para Centaur yang lain pun menjadi saksi sekaligus penonton akan balapan tersebut. Di saat bersiap-siap, Lloyd bergumam bahwa semua orang pasti berpikir kalau manusia adalah makhluk yang lemah. Sama simpanse aja kalah ya kan? Bahkan sulit untuk menemukan mamalia lain yang lebih lambat dari manusia. Nah, nggak ada kan? Tapi dengan keteguhan hatinya, Lloyd bergumam kalau manusia bisa menjadi jauh lebih kuat dari yang terlihat.